Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, pendaki kantoran Adam Bishawa. Yang kali ini saya akan menceritakan pengalaman pribadi saya saat melakukan perjalanan pendakian ke Gunung Mongkrang, yaitu di daerah Tawangmangu, Karanganyar, Jawa Tengah. Jadi perjalanan ini saya lakukan sekitar bulan November tahun 2019 yang lalu ya. Jadi waktu itu kita berempat dari Blitar, saya dan Gadot Limardani melakukan perjalanan menuju ke Madiun, naik kereta api, lalu kita dijemput oleh teman di Madiun yaitu Juniawan Arif untuk kami berdua tidur atau bermalam di rumah Juniawan Arif. Kemudian teman kita yang dua lagi adalah suami istri, yaitu Dori dan Dian. Mereka melakukan perjalanan dari Blitar ke Madiun menggunakan kendaraan pribadi dan tidak menginap di rumah Juniawan Arif ya. Jadi kita bertemu Sabtu pagi di rumah Juniawan Arif. Saya berangkat dengan kereta pada Jumat malam. Dori dan Dian menggunakan kendaraan pribadi berangkat Sabtu dini hari, kemudian bertemu di rumahnya Juniawan Arif di Sabtu pagi. Kemudian setelah berkumpul kita melanjutkan perjalanan dari Madiun menuju ke Tawangmangu, Karanganyar, Jawa Tengah. Perjalanan mungkin sekitar 2 jaman ya kalau nggak salah itu. Lalu setelah itu kita makan siang dahulu, santai-santai begitu, ngopi di Tawangmangu. Memang nggak terlalu terburu-buru, jadi kita menikmati perjalanan. Akhirnya capcus ke Gunung Mongkrang atau biasa disebut Bukit Mongkrang ya. Ini adalah anak Gunung Lawu ya. Jadi lokasinya berada di selatan Gunung Lawu dengan ketinggian sekitar 2194 kalau tidak salah. Koreksi saya kalau salah ya. Nah, karena kita santai, akhirnya kita tiba di parkiran pendakian itu sudah lumayan siang ya, sekitar mungkin jam 1 jam 2-an, saya agak lupa. Lalu kita tidak terlalu lama setelah parkir, kita capcus naik, kemudian simaksi, kita lanjut perjalanan menuju ke puncak Bukit Mongkrang atau Gunung Mongkrang untuk nanti ngecamp di puncak ya. Karena kami mendengar kabar kalau puncak Mongkrang itu memang luas dan tempat kemahnya itu juga tersedia banyak tenda, maksudnya cukup untuk puluhan tenda begitu. Kita tinggal milih gitu aja lokasinya. Nah, karena sudah lumayan siang, karena sekitar jam 2-an kita start untuk hiking naik ya. Perjalanan biasa ditempuh sekitar 2 jaman kalau dari informasi di Simaksi. Sehingga kami mulai jam 2 sampai di puncak sekitar jam 4:30 kalau tidak salah. Nah, karena kita terlalu santai, ngopi dulu, makan siang dulu gitu kan. Akhirnya saat melakukan hiking naik ke puncak Mongkrang itu
agak sorean kan. Nah, itu rawan sekali dengan apa yang namanya hujan gitu. Saat kita naik itu mendung sudah lumayan tebal ya, menyelimuti langit gitu. Sehingga mau nggak mau kita tidak bisa terlalu lama-lama di perjalanan saat naik. Apalagi kalau capek ya istirahatnya ya nggak bisa terlalu lama begitu. Jadi disitulah dimulai apa istilahnya kisah kami gitu, berlima berarti, yaitu berkejar-kejaran dengan cuaca terutama hujan ya, karena ya mendung, lalu awan hitam itu menggelayut begitu. Tak lupa juga gelegar petir itu juga saling sambar gitu dalam hati kita. Waduh, ini bisa kena hujan saat hiking begitu. Makanya agak-agak keburu kita naiknya. Jadi kalaupun capek ya istirahat secukupnya. Sehingga kita kejar-kejaran waktu dengan apa namanya cuaca supaya paling tidak sudah sampai di puncak untuk kemah itu belum hujan atau tidak keburu kehujanan begitu. Nah, itu ya lumayan apa ya? Pengalaman yang kejar-kejaran dengan cuaca lah istilahnya. Lumayan tensinya itu ya lumayan lah. Karena ya gelegar petir sama gemuruh apa namanya? Gemuruh suara kalau mau akan hujan itu bersaut-sautan sehingga kami waduh ini selalu was-was untuk kehujanan di tengah jalan begitu saat hiking. Lagi pula saat itu angin juga lumayan kencang, tapi awan mendung juga tetap aja tebal, nggak menyapu awan itu pergi begitu. Gerimis pun juga turun saat itu sehingga ya kami ya siap-siap rain cover untuk apa namanya tas, kemudian jas hujan juga sudah kami siapkan untuk apabila turun hujan langsung kita pakai begitu. Nah, akhirnya setelah perjalanan 2 jam lebih sedikit kami nyampe di puncak, kemudian mendirikan tenda. Setelah tenda berdiri, kami pun membuat minuman hangat dan mengeluarkan cemilan untuk menikmati suasana lah setelah capek untuk hiking gitu kan. Nah, tak lama angin pun berhembus kencang saat itu waktu kita sudah mendirikan tenda. Alhamdulillah ya, tenda sudah berdiri dan kita tidak kehujanan saat hiking, meski gerimis tapi tipis saja sehingga kita masih tetap melakukan perjalanan hingga ke puncak. Nggak sampai muka jas hujan begitu. Setelah itu angin kencang datang, ya berhembusnya itu sangat kencang. Nah, tiba-tiba awan itu pergi begitu. Awan yang awal mulanya sejak jam 2 siang itu menggelayut, itu entah kenapa sekitar jam 4:30 sampai jam 5:30 itu mereka pergi awannya pergi kena angin kencang tadi, sehingga kita bisa menikmati sunset saat itu. Wow, itu sunset yang sangat indah kalau menurut saya. Itu wow deh, kita nggak mengharapkan dapat sunset gitu kan, karena ya itu tadi cuacanya tidak mendukung sejak siang gitu kan. Tapi kok dilalah begitu kan,
eh, ternyata dapet itu yang namanya sunset. Ya kita langsung aja menuju ke puncak bukit seberang barat untuk mendapatkan view sunset dan view negeri di atas awan lah istilahnya. Dan kita mengabadikan momen-momen kita di sana dan bisa kalian cek di videonya. Nah, setelah kita menikmati sunset, kita balik ke tempat kemah. Lalu ya seperti biasa kita masak untuk makan malam gitu kan. Lalu kita ngopi-ngopi sambil cerita-cerita, sambil ya membakar rokok begitu kan. Tak terasa sekitar jam 8 itu mulailah yang namanya angin ribut lah, atau angin kencang datang lagi. Mulai jam 8 jam 9 itu mulai angin itu datang, sehingga kami yang awal mulanya menikmati suasana malam minggu di luar tenda, rencananya sih mau bikin api unggun karena sudah ngumpulin kayu-kayu banyak, saya dan teman-teman itu. Rencananya bakar api unggun lalu ngajak pendaki-pendaki yang lain untuk ngumpul di depan tenda kami begitu. Tapi ya buyar karena jam 8 itu angin itu entah kenapa tiba-tiba kencang sekali dan membawa bulir-bulir air, bukan gerimis ya, tapi membawa ya air begitu kan. Akhirnya kita masuk ke dalam tenda. Nah, kita akhirnya ya ngobrol-ngobrol di dalam tenda begitu. Sampai dengan jam setengah 10 semakin kencang itu angin. Semakin kencang, tapi tidak ada hujan ya. Tidak ada hujan, tapi angin itu tak berhenti. Bahkan tenda kami itu bergoyang kencang sekali gitu, tenda kami bergoyang kencang sekali. Sampai dengan malam hari ya, kita pun beranjak untuk tidur, itu angin itu terus berhembus begitu. Sepertinya sih badai ya. Kalau menilai apa yang kita alami saat itu atau malam itu, sepertinya ada badai itu, badai angin yang menerpa kami di puncak Gunung Mongkrang dengan ketinggian 2100-an lah. Jadi malam itu ya lumayan ngeri kalau menurut saya, karena anginnya itu tidak biasanya, atau bisa dibilang ya badai itu yang membuat kita agak-agak was-was begitu. Sempat berkali-kali tenda kami itu lepas pasaknya, sehingga outer tent itu terkena angin gitu, jadi kayak menyingkap gitu, sehingga berbunyi gitu, sehingga saya atau teman saya gantian keluar untuk menancapkan pasak kembali supaya tidak terbawa angin gitu. Sampai akhirnya pasak itu kami tindis atau kami tambahi batu di atasnya pasak supaya pasak tidak lepas dari tanah begitu. Itu saking kencengnya hembusan angin malam itu. Ya memang badai ya. Sehingga tidak ada pendaki yang malam itu berada di luar tenda, semuanya di dalam tenda. Jadi malam itu ya lumayan mengerikan. Tenda itu bergoyang-goyang begitu. Kebetulan kita bawa 2 tenda, jadi 5 orang, teman yang suami istri 1 tenda, kemudian yang cowok-cowok saya, Gadut sama Jun
Itu di tenda isi 5, kita tempati untuk kita bertiga begitu. Nah, selepas badai, setahu saya itu selesainya sekitar jam 1 ya kalau nggak salah. Jadi saat itu karena angin kencang, perut saya melilit begitu. Perut saya melilit. Terus jam 1 itu saya terbangun. Ya karena melilit ya. Saya merasa ini saya harus BAB gitu kan, harus pup untuk mengeluarkan isi perut gitu supaya tidak semakin melilit gitu kan, karena entah makan makanan yang tidak sesuai di perut atau karena angin badai yang habis kita alami gitu, saya juga kurang tahu, sehingga saya jam 1 terbangun harus keluar tenda untuk pup atau BAB gitu, buang air besar. Nah itu karena nggak bisa ditahan, dan teman-teman itu saya lihat itu kok sudah tidurnya nyenyak semua, sehingga nggak ada yang saya mintai tolong untuk mengantar saya. Lagian juga gengsi lah, kasihan mereka tidur nyenyak masa saya bangunkan, lalu gengsi lah masa kita takut harus keluar sendirian untuk BAB, masa minta ditemani begitu kan. Akhirnya saya beranikan diri untuk keluar tenda sendiri untuk mencari tempat yang ya untuk BAB begitu. Nah waktu itu saya masih ingat betul, dari tenda saya itu arah ke barat itu agak menjorok begitu, agak menjorok turun, lalu ilalang-ilalangnya itu lumayan tinggi, lalu mungkin sekitar berapa meter ya, mungkin 100 sampai 200 meter di baratnya tempat saya mau BAB tadi, itu ada semacam pos perhutani begitu, pos perhutani yang atau shelter ya mungkin ya, kayaknya shelter gitu kan, sebelum hutan-hutan lebat di belakangnya shelter atau pos perhutani itu. Jadi puncak lalu yang tempat kemah, lalu turun ke padang ilalang gitu, ilalangnya agak tinggi, baru ke baratnya lagi adalah pos perhutani, baru semacam pohon-pohon hutan rimbanya. Segerombolan aja sih hutan rimbanya itu, tapi ya lumayan luas begitu. Nah saya di ilalang itu saya akhirnya bisa pup di situ. Kemudian nah ini yang terjadi pada saya sekali lagi terjadi pada saya, yaitu ketika pup ya, terutama saat awal-awal gitu kan, karena saya rasa waktu itu langit cerah, sehabis badai angin itu langit cerah, tidak ada awan sama sekali, lalu bintang pun di langit juga berterbaran. Waktu itu karena pertengahan bulan sehingga ada bulan purnama, tapi agak nyamping begitu, tidak tepat di atas kepala saya gitu kan. Nah karena awal-awal itu perut melilit, sehingga saya tidak terlalu perhatian dengan kondisi atau keadaan sekitar. Yang saya pikirkan ya udah BAB aja gitu. Nah setelah BAB di pertengahan, kan nggak bisa langsung selesai terus kita pergi kan, nggak bisa. Kadangkala perut masih melilit sehingga kita harus nunggu supaya BAB keluar lagi begitu kan. Nah ketika saya nunggu itu, ini baru ngeh di pikiran saya,
angin itu tidak ada sama sekali waktu itu. Nah, ada segerombol ilalang, ya satu rumpun ilalang yang bergoyang sendiri begitu. Waktu itu ketika saya datang ke situ ya nggak sadar, yang saya pikirkan ya pup gitu aja. Sempat sih melihat goyang, cuma saya tidak menghiraukan begitu. Nah, ketika selesai dan menunggu pup untuk berikutnya karena perut masih melilit, itu baru saya melihat serumpun ilalang tersebut. Melihat kembali begitu maksud saya. Setelah saya amati, saya perhatikan gitu kan, tidak ada angin kayak tadi, tidak ada angin, tidak ada apa-apa, dan benar-benar senyap lah istilahnya, benar-benar senyap setelah badai kan, senyap sekali. Itu kok ilalang itu kok bergerak sendiri begitu kan, ilalang bergerak sendiri dan gerakannya itu nggak seperti tertiup angin biasa, seperti kayak tertiup angin kencang sekali gitu, kayak ya tertiup angin badai begitu. Jadi dia geraknya itu wah nggak karuan kan, apa kayak yes kayak gimana ya, semacam tertiup angin yang kencang sekali begitu dan berbunyi gitu, jadi kayak gesekan antar ilalang begitu, tapi nggak ada angin sama sekali di situ saat saya BAB itu. Nah, itu yang membuat saya merasa waduh lagi lah, ini kejadian aneh ini yang saya alami di Mongkrang ya. Sontak ya, akhirnya ketika saya sadar bahwa ini ada hal yang aneh, langsung saya mengurungkan niat untuk menunggu BAB keluar lagi untuk yang kedua. Langsung saya bersih-bersih diri, maksudnya ya ambil tisu, membersihkan kotoran segala macam, saya kubur kotoran saya, maksudnya kan saya bikin lobang gitu kan, terus saya BAB di situ, saya tanam lagi BAB saya supaya tidak terinjak orang gitu kan. Langsung ya saya mengambil langkah 1000. Ya agak ya gimana ya, jam 1 malam dini hari lah, terus melihat hal seperti itu ya wajar dong kalau saya mengambil langkah 1000 begitu kan. Jadi itu ketika saya pergi dari lokasi itu apa namanya, ilalang itu ya tetap bergoyang gitu, tetap bergoyang seperti apa ya, keterpa angin yang kenceng gitu, padahal tidak ada angin sama sekali, senyap sekali. Bahkan suara jangkrik atau suara apa ya, hewan-hewan itu tidak ada sama sekali. Ya hanya suara ilalang itu yang bergesekan gitu kan, daun-daunnya, dan itu kayak goyangnya itu kayak diterpa angin badai begitu. Nah itu waduh itu ya, itu di luar nalar sih, cuma itu terjadi beneran pada saya, sehingga ya udah saya pergi aja gitu dari tempat itu. Sempat saya menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya, dan yang aneh ketika saya menoleh ke belakang, ilalang-ilalang tersebut diam, lunglai, seperti tidak ada angin yang menerpa ilalang itu begitu. Itu langsung semakin saya mengambil kaki cepat lah
untuk meninggalkan lokasi itu ya. Paling tidak lokasi saya BAB dengan tenda itu ya paling tidak 100 meter ya. Kemudian lokasi BAB dengan ilalang yang bergerak itu tadi sekitar ya 50 sampai 75 meter lah. Begitu. Sehingga ya itulah, aduh, pengalaman yang bikin gimana ya, panik lah kalau menurut saya waktu itu. Panik kenapa ya? Ya aneh aja lah. Kalau bulu kuduk merinding ya nggak terlalu sih, cuma apa ya panik aja karena melihat hal yang aneh gitu kan. Sehingga ya panik untuk memantik untuk segera pergi dari situlah intinya. Panik lah intinya. Kalau bulu kuduk merinding kayaknya nggak terlalu sih waktu itu. Tapi ya melihat seperti itu di jam 1 malam ya panik aja sih. Itu. Jadi ketika masuk ke dalam tenda saya berberes-beres dan ya nggak ada yang bangun teman-teman itu. Saya pun juga nggak cerita, tapi akhirnya saya cerita saat perjalanan pulang sih ke teman-teman. Dan itu saya diketawain. Diketawain, tapi ya sudahlah, ya itu memang terjadi apa adanya. Jadi itu yang saya alami saat melakukan pendakian di Gunung Mongkrang, Tawangmangu, Karanganyar, Jawa Tengah. Jadi mungkin teman-teman pernah ke Mongkrang dan pernah mengalami kejadian yang mungkin aneh atau mungkin unik, silahkan komen di kolom komentar di bawah, monggo. Siapa tahu kita mengalami hal yang sama. Tapi ya jangan meminta kejadian yang aneh kalau bisa. Itu ya mungkin itu cerita yang saya alami. Saya sedikit sharing cerita di Gunung Mongkrang. Lalu hikmahnya apa ya, hikmahnya ya, saya rasa waktu naik gunung saya sudah istilahnya ya amit sewu kepada yang Mbau Rekso. Berdoa juga sudah, alhamdulillah. Lalu berkata sopan juga sudah. Ya hikmahnya apa ya? Kalau yang terjadi seperti itu ya kita positive thinking aja lah. Mungkin siapa tahu di semak-semak itu ada sarangnya hewan, entah hewan apa di situ, sehingga mungkin memberi makan pada anaknya atau anaknya rebutan makan sehingga ilalangnya itu bergerak seperti tertiup angin atau diterpa angin. Ya positive thinking aja lah dimanapun kita berada. Mungkin itu hikmahnya. Kalau mistis sih nggak tahu ya, ini bisa dibilang mistis apa tidak. Tapi yang jelas saya tidak merinding bulu kuduk, hanya panik aja melihat hal semacam itu gitu. Hikmahnya sih ya positive thinking aja lah selalu. Ya mungkin itu sharing pengalaman yang bisa saya bagikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan selalu jaga kesehatan di kala wabah Corona COVID-19 ini. Kita taati aturan pemerintah, stay at home, selalu pakai masker, selalu cuci tangan, dan jaga kesehatan ya teman-teman. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih telah menonton sampai dengan tuntas. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.